Assalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu. Teman-teman, ada dua wisata sungai paling populer di Pacitan, yaitu adalah Sungai Marun dan Kali Cokel. Sekilas keduanya tampak mirip, sama-sama menawarkan wisata susur sungai menggunakan perahu. Namun setelah saya mencoba keduanya secara langsung, ternyata ada cukup banyak perbedaan. Mulai dari suasana, pemandangan, durasi jelajah, hingga pengalaman yang didapat. Di video ini kita akan membandingkan semuanya satu persatu, sehingga di akhir nanti, teman-teman dapat menyimpulkan sendiri wisata mana yang lebih cocok untuk berbagai tipe pengunjung. Yang pertama adalah kondisi pemandangan. Kita mulai dari Kali Cokel. Kesan pertama yang langsung terasa saat menyusuri Kali Cokel adalah warna airnya yang sangat menarik. Pada kondisi cuaca cerah dan air laut yang sedang tidak terlalu pasang, air sungai terlihat berwarna hijau toska kebiruan dengan tingkat kejernihan yang cukup baik. Di sepanjang perjalanan, kedua sisi sungai dipenuhi oleh pepohonan, terutama pohon kelapa dan vegetasi khas pesisir yang membuat suasana terasa teduh dan alami. Pada beberapa bagian, pepohonan tersebut membentuk lorong hijau alami yang cukup rapat, sehingga perjalanan dengan perahu terasa seperti melewati koridor alam yang tenang. Jalur sungainya juga tidak sepenuhnya lurus, ada beberapa bagian yang berkelok, sehingga pemandangan yang muncul terus berubah di setiap lingkungan. Hal ini membuat perjalanan terasa lebih dinamis dan tidak membosankan. Dan menurut saya, daya tarik terbesar Kali Cokel adalah bagian akhirnya. Setelah menyusuri sungai, perahu akan keluar menuju kawasan laut lepas dan mengarah ke gugusan pulau-pulau karang yang dikenal sebagai Raja Empatnya Pacitan. Perpaduan antara sungai berwarna hijau toska dan panorama gugusan pulau karang di lautan inilah yang membuat Kali Cokel memiliki karakter pemandangan yang sangat khas dan berbeda dari wisata sungai lainnya di Pacitan. Sekarang kita beralih ke Sungai Marun. Secara umum, Sungai Marun juga memiliki warna air hijau toska yang menjadi ciri khas utamanya. Namun nuansa yang ditawarkan terasa sedikit berbeda dibandingkan Kali Cokel. Salah satu spot yang cukup unik di Sungai Marun adalah adanya lorong di bawah batuan yang dilewati perahu. Bagian ini memberikan sensasi tersendiri karena suasananya terasa lebih teduh dan sedikit berbeda dari bagian sungai lainnya. Kemudian perjalanan super syahdu dengan pemandangan barisan pepohonan yang tumbuh rapat di kedua sisi sungai. Didominasi oleh pohon kelapa dan vegetasi hijau lainnya. Di beberapa titik, pepohonan membentuk lorong hijau yang lebih rindang, sehingga suasana Sungai Marun terasa lebih sejuk dan lebih tenang. Berbeda dengan Kali Cokel yang memiliki banyak tikungan, jalur Sungai Marun cenderung lebih lurus dan memanjang. Karakter ini seperti membuat perjalanan terasa lebih santai, seolah-olah kita sedang menyusuri sungai yang membelah kawasan hijau yang luas. Di akhir perjalanan, perahu akan tiba di muara Sungai Marun, yang langsung terhubung dengan kawasan Pantai Ngiroboyo. Dari area muara ini, terlihat perbukitan tinggi yang mengelilingi kawasan pantai dan sungai, menciptakan panorama yang megah dan menjadi penutup perjalanan yang sangat indah. Jadi, jika Kali Cokel menawarkan kombinasi sungai dan gugusan pulau karang di laut lepas, maka Sungai Marun menawarkan suasana sungai tropis yang lebih panjang, lebih rindang, dan berakhir pada panorama muara dengan latar perbukitan tinggi khas Pacitan. Dari sisi pemandangan, keduanya sama-sama memiliki air berwarna hijau toska dan lorong pepohonan yang indah. Namun karakter visualnya cukup berbeda. Kali Cokel terasa lebih dinamis dan eksotis karena jalurnya berbelok dan berakhir di kawasan Raja Ampat Pacitan. Sementara Sungai Marun terasa lebih tenang, lebih rindang, dan memberikan nuansa sungai tropis yang lebih kuat hingga mencapai area muara yang dikelilingi perbukitan. Jika teman-teman lebih suka pemandangan laut dan gugusan pulau karang, mungkin Kali Cokel akan lebih menarik. Tetapi jika lebih suka suasana sungai yang panjang, teduh, dan menenangkan, Sungai Marun bisa menjadi pilihan yang lebih cocok. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu kondisi perairan. Untuk Kali Cokel, ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui. Keindahan sungai ini cukup dipengaruhi oleh pasang surut air laut, karena bagian hilirnya langsung terhubung dengan kawasan laut di sekitar Raja Ampat Pacitan. Jika ingin mendapatkan pemandangan terbaik, saya menyarankan datang pada pagi hari saat cuaca cerah.
Idealnya sebelum sekitar pukul 11 siang, ketika air laut masih cukup pasang. Pada kondisi tersebut, permukaan air sungai biasanya terlihat lebih penuh sehingga warna hijau toska dengan sedikit semburat kebiruan tampak lebih jelas. Air juga cenderung terlihat lebih tenang dan pantulan langit biru membuat pemandangan semakin indah. Sebaliknya, ketika air laut mulai surut, tinggi permukaan air di beberapa bagian sungai ikut menurun, sehingga kesan hijau toska yang menjadi daya tarik utama Kali Cokel tidak sekuat saat kondisi pasang. Selain itu, saya juga menyarankan untuk menghindari datang setelah hujan deras atau pada musim penghujan dengan intensitas tinggi. Saat debit sungai meningkat, air dapat berubah menjadi lebih keruh akibat membawa material dari bagian hulu, sehingga kejernihan air tidak semaksimal ketika cuaca sedang cerah. Jadi, jika tujuan teman-teman adalah menikmati warna air yang paling indah sekaligus menghasilkan foto dan video yang maksimal, maka pagi hari dengan cuaca cerah dan kondisi air laut masih pasang merupakan waktu yang paling direkomendasikan. Oke, kemudian kondisi perairan Sungai Maron. Berbeda dengan Kali Cokel, kondisi air di Sungai Maron lebih banyak dipengaruhi oleh curah hujan di kawasan hulu dan sekitar sungai. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada musim kemarau, terutama saat cuaca sedang cerah. Pada kondisi tersebut, air Sungai Maron biasanya tampak berwarna hijau toska dengan tingkat kejernihan yang cukup baik. Pantulan pepohonan hijau di kedua sisi sungai juga membuat suasana terlihat semakin asri dan menenangkan. Sebaliknya, jika musim hujan atau setelah turun hujan dengan intensitas tinggi, debit air sungai akan meningkat dan membawa endapan dari bagian hulu. Akibatnya, warna air dapat berubah menjadi lebih keruh, sehingga karakter hijau toska yang menjadi ciri khas Sungai Maron tidak terlihat secara maksimal. Karena itulah, jika teman-teman ingin menikmati pengalaman menyusuri Sungai Maron dengan pemandangan terbaik, saya menyarankan memilih hari yang cerah pada musim kemarau, sehingga warna air, pantulan pepohonan, dan suasana sungai dapat dinikmati secara optimal. Ya, kesimpulannya adalah, dari sisi kondisi perairan, kedua destinasi ini sama-sama memiliki air yang indah. Namun faktor yang mempengaruhinya berbeda. Kali Cokel lebih dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga waktu terbaik adalah pagi hari saat air masih pasang dan cuaca cerah. Sementara Sungai Maron lebih dipengaruhi oleh curah hujan, sehingga musim kemarau dengan cuaca cerah menjadi waktu yang paling ideal untuk berkunjung. Dengan memilih waktu yang tepat, teman-teman dapat menikmati keindahan kedua sungai ini dalam kondisi terbaiknya, serta memperoleh hasil foto dan video yang jauh lebih maksimal. Selanjutnya, kita akan membandingkan dari sisi spot foto dan video. Bagi teman-teman yang gemar membuat konten atau mengabadikan momen perjalanan, menurut saya Kali Cokel memiliki variasi spot yang cukup beragam. Spot pertama sekaligus yang paling ikonik adalah gugusan pulau-pulau karang di kawasan Raja Ampat Pacitan. Setelah menyusuri sungai menggunakan perahu, teman-teman akan tiba di area laut lepas dengan latar gugusan pulau kecil yang menjadi ciri khas kawasan ini. Pemandangan ini menjadi salah satu spot favorit untuk mengambil foto maupun video karena memberikan kesan panorama yang luas dan eksotis. Spot berikutnya adalah ayunan yang berada di kawasan sungai. Tentunya ayunan di atas sungai menarik untuk dijadikan latar foto karena berada di tengah suasana alam yang masih asri. Namun saat kami berkunjung ke sini, yang kami temui adalah karena posisi pasang air lautnya masih tinggi, maka ayunan itu nampak terendam. Kemudian ada area pelabuhan perahu. Meskipun terlihat sederhana, deretan perahu yang bersandar di tepi sungai dengan latar pepohonan hijau dapat menghasilkan foto bertema kehidupan pesisir yang cukup menarik. Selama perjalanan menyusuri sungai, teman-teman juga akan melewati beberapa lorong pepohonan alami dengan air berwarna hijau toska. Bagian ini menjadi salah satu spot terbaik untuk merekam video karena memberikan kesan seolah-olah sedang menyusuri sungai tropis yang masih alami. Secara keseluruhan, karakter spot di Kali Cokel lebih bervariasi karena menggabungkan suasana sungai dan panorama laut dalam satu perjalanan. Sementara itu, Sungai Maron memiliki karakter spot foto yang sedikit berbeda. Salah satu spot yang cukup populer adalah ayunan yang berada di tepi sungai. Dengan latar air berwarna hijau toska dan pepohonan rindang, area ini menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk berfoto.
Spot berikutnya adalah mata air Teleng Sirah. Selain memiliki nilai edukasi karena merupakan salah satu sumber mata air alami yang menjaga kejernihan Sungai Maron, lokasi ini juga menarik untuk didokumentasikan sebagai bagian dari perjalanan. Kemudian ada lorong batuan yang menjadi salah satu ciri khas Sungai Maron. Saat perahu melintas di bawah batuan tersebut, suasana terasa sedikit berbeda dibanding bagian sungai lainnya. Spot ini cukup unik untuk pengambilan video karena memberikan variasi pemandangan yang tidak ditemukan di setiap sungai wisata. Selama perjalanan, teman-teman juga akan melewati lorong pepohonan yang rimbun dengan air hijau toska yang menjadi ciri khas Sungai Maron. Kombinasi pepohonan yang rapat dan aliran sungai yang tenang menciptakan suasana tropis yang sangat cocok untuk video bertema alam maupun healing. Jika dibandingkan dengan Kali Cokel, spot foto di Sungai Maron lebih menonjolkan suasana sungai yang alami, teduh, dan menenangkan. Selanjutnya, panjang rute perjalanan yang akan ditempuh menggunakan perahu. Jika dilihat dari total jaraknya, kedua destinasi wisata ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Untuk Kali Cokel, total rute susur sungainya sekitar 4,2 km pulang pergi. Dengan jarak tersebut, perjalanan terasa cukup santai tanpa memerlukan waktu yang terlalu lama. Selama menyusuri sungai, pemandangan terus berganti, berupa lorong pepohonan, tikungan sungai, suasana pelabuhan nelayan, hingga berakhir di kawasan laut dengan gugusan pulau Raja Ampat Pacitan. Bagi teman-teman yang ingin menikmati wisata sungai, tetapi masih memiliki waktu untuk mengunjungi destinasi wisata lain pada hari yang sama, total waktu tempuh untuk panjang rute Kali Cokel menurut saya sudah sangat ideal, dinamis, namun tidak terlalu lama. Sementara itu, Sungai Maron memiliki total susur sungai sekitar 6,6 km pulang pergi. Jarak ini membuat perjalanan terasa lebih panjang dibandingkan Kali Cokel. Selama perjalanan, teman-teman akan menikmati suasana sungai yang lebih tenang dengan lorong pepohonan yang rindang melewati lorong batuan hingga mencapai kawasan muara Sungai Maron. Karena rutenya lebih panjang, pengalaman menyusuri sungai juga terasa lebih santai dan memberikan waktu yang lebih banyak untuk menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Jika dilihat dari panjang rute, Sungai Maron memang menawarkan pengalaman susur sungai yang lebih panjang. Namun bukan berarti Kali Cokel kalah menarik. Justru dengan rute yang lebih singkat, Kali Cokel menjadi pilihan yang tepat bagi teman-teman yang memiliki waktu terbatas atau ingin menggabungkan perjalanan ke beberapa objek wisata lain dalam satu hari. Sebaliknya, apabila tujuan teman-teman memang ingin menikmati pengalaman menyusuri sungai lebih lama sambil menikmati suasana alam yang tenang, maka Sungai Maron bisa menjadi pilihan yang lebih sesuai. Jadi, perbedaan panjang rute ini bukan soal mana yang lebih baik, melainkan mana yang lebih sesuai dengan gaya liburan dan waktu yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan membandingkan dari sisi lokasi. Mulai dari jarak dari pusat kota Pacitan, objek wisata di sekitarnya, pilihan penginapan, hingga efisiensi waktu apabila teman-teman ingin mengunjungi beberapa destinasi sekaligus. Pertama, jarak dari kota Pacitan. Jika berangkat dari alun-alun Pacitan atau pusat kota, kedua destinasi wisata ini berada di kawasan wisata bagian barat Kabupaten Pacitan. Sungai Maron berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Pacitan, dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 40 hingga 50 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Sementara itu, Kali Cokel berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Pacitan, dengan waktu tempuh sekitar 50 hingga 60 menit. Selisih waktu perjalanannya tidak terlalu jauh ya, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah objek wisata di sekitar. Jika melihat dari posisi geografisnya, kedua destinasi ini memiliki karakter kawasan wisata yang berbeda. Kali Cokel berada dalam kawasan wisata Watu Karung Kasab, sehingga lokasinya sangat dekat dengan beberapa destinasi populer lainnya seperti Pantai Kasab, Raja Ampat Pacitan, Pantai Bercak, Pantai Banteng Mati, dan Pantai Watu Karung. Dengan lokasi yang saling berdekatan, teman-teman dapat mengunjungi beberapa objek wisata tersebut dalam satu hari tanpa perlu menempuh perjalanan yang terlalu jauh. Sementara itu, Sungai Maron berada di kawasan Pantai Nyiroboyo dan tidak jauh dari Pantai Klayar, sehingga cocok dipadukan dengan wisata pantai apabila teman-teman ingin menikmati suasana sungai sekaligus panorama Samudra Hindia. Namun lokasinya agak berjauhan ya, tidak sedekat objek-objek wisata di sekitar Kali Cokel.
Selanjutnya, lokasi penginapan. Dari sisi pilihan penginapan, keduanya sama-sama memiliki akses yang cukup baik. Untuk Sungai Maron, saya lebih menyarankan menginap di kawasan Pantai Kelayar, karena tersedia cukup banyak pilihan homestay dan penginapan dengan berbagai kisaran harga. Selain dekat ke Sungai Maron, lokasinya juga nyaman dijadikan titik awal untuk menjelajahi kawasan wisata di sekitarnya. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin lebih banyak mengeksplorasi kawasan Watu Karung, Kali Cokel, Pantai Kasab, Raja Ampat Pacitan, hingga Pantai Bercak, menginap di sekitar Pantai Watu Karung bisa menjadi pilihan yang lebih strategis. Pilihan homestay-nya di kawasan ini juga cukup beragam, mulai dari yang ekonomis hingga yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Kemudian mengenai efisiensi waktu dan biaya. Jika tujuan teman-teman adalah mengunjungi sebanyak mungkin destinasi wisata dalam satu hari, maka menurut saya Kali Cokel memiliki sedikit keunggulan. Hal ini karena lokasinya berada di tengah kawasan wisata yang berisi banyak objek menarik dalam radius yang relatif dekat. Setelah selesai menyusuri Kali Cokel, perjalanan dapat langsung dilanjutkan ke Pantai Kasab, Raja Ampat Pacitan, Pantai Bercak, Pantai Banting Mati, atau menikmati suasana sore di Pantai Watu Karung tanpa perlu berkendara terlalu jauh. Sementara itu, apabila tujuan utama teman-teman adalah menikmati pengalaman susur sungai yang lebih panjang dan santai, kemudian dilanjutkan menikmati panorama pantai di sekitar Pantai Ngiroboyo, atau menginap di kawasan Pantai Kelayar, maka Sungai Maron merupakan pilihan yang tepat. Selanjutnya, kita akan membandingkan dari sisi biaya, mulai dari tiket masuk kawasan hingga biaya naik perahu. Selain nominalnya, kita juga akan melihat mana yang lebih ekonomis untuk wisata sendiri maupun bersama keluarga atau rombongan. Kita mulai dari tiket masuk kawasan wisata. Untuk Kali Cokel, harga tiket masuk kawasan adalah 15.000 per orang. Meskipun nominalnya lebih tinggi dibandingkan Sungai Maron, tiket ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk Kali Cokel saja. Dengan satu tiket tersebut, teman-teman juga dapat mengunjungi destinasi lain yang masih berada dalam satu kawasan wisata, seperti Pantai Kasab, Raja Ampat Pacitan, Pantai Bercak, Pantai Banting Mati, hingga kawasan Pantai Watu Karung. Jadi, apabila teman-teman memang berencana menjelajahi beberapa objek wisata sekaligus, nilai tiket masuk ini menjadi cukup sepadan. Sementara itu, Sungai Maron menerapkan tiket masuk kawasan sebesar 5.000 per orang. Harga ini lebih terjangkau, namun tiket tersebut hanya berlaku untuk kawasan wisata Sungai Maron dan tidak mencakup destinasi wisata lainnya. Dari sisi tiket masuk kawasan, Sungai Maron lebih murah, tetapi Kali Cokel memberikan cakupan wisata yang lebih luas. Selanjutnya adalah biaya naik perahu, karena inilah komponen biaya terbesar di kedua destinasi wisata tersebut. Yang pertama, Kali Cokel. Telah diumumkan di media sosial Kali Cokel bahwa per 1 Agustus 2026, tarif naik perahu di Kali Cokel adalah sebesar 30.000 per orang. Satu perahu dapat dinaiki maksimal 5 orang, terdiri dari 1 orang pengemudi perahu dan maksimal 4 penumpang. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pengelola, apabila hanya 1 orang penumpang, perjalanan tetap dapat dilakukan, namun biaya yang dikenakan menjadi Rp50.000 untuk 1 orang. Artinya, wisatawan yang datang sendiri tetap bisa menikmati susur sungai tanpa harus menunggu penumpang lain, meskipun biaya per orangnya menjadi sedikit lebih tinggi. Kemudian Sungai Maron, berbeda dengan Kali Cokel. Tarif di Sungai Maron dihitung per perahu, bukan per orang. Harga sewanya adalah Rp100.000 untuk 1 perahu, dengan kapasitas maksimal sekitar 5 hingga 6 orang, termasuk pengemudi perahu. Namun demi safety atau keselamatan, dianjurkan maksimal 5 orang saja, termasuk pengemudi perahu. Artinya, apabila teman-teman datang bersama keluarga atau rombongan, biaya tersebut dapat dibagi bersama sehingga pengeluaran per orang menjadi jauh lebih ekonomis. Sebagai contoh, apabila satu perahu diisi 5 orang penumpang, maka biaya naik perahu hanya sekitar Rp20.000 per orang. Semakin banyak penumpang, biaya yang ditanggung masing-masing juga akan semakin ringan. Tapi perlu diperhatikan bahwa jumlah penumpang jangan sampai melebihi kapasitas ya, demi keselamatan bersama. Ya, jika dilihat dari sistem tarifnya, kedua destinasi memiliki keunggulan masing-masing. Bagi wisatawan yang datang sendiri atau berdua, Kali Cokel bisa menjadi pilihan yang lebih praktis karena tarifnya dihitung per orang dan tetap melayani penumpang meski jumlahnya sedikit. Sebaliknya, apabila teman-teman datang bersama keluarga atau rombongan, maka Sungai Maron cenderung lebih hemat karena biaya sewa perahu dapat dibagi bersama seluruh penumpang.
Jadi, dari sisi biaya tidak bisa langsung disimpulkan mana yang lebih murah. Semua bergantung kepada jumlah orang yang akan ikut dalam perjalanan serta rencana wisata yang ingin dilakukan. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman atau saudara yang ingin diajak ke Kali Cokel maupun Sungai Maron. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu.